Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pak. Apa kabar kalian semua? Baik? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Mungkin dari Rizky bisa memimpin baca doa? Iya, Pak, bisa, Pak. Ya. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dari Rizky telah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Dari Ajijah. Hadir, Pak. Dan Rizky hadir ya semua ya. Iya, Pak, hadir semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penaksiran dan pembulatan. Sebelum itu, di sini Bapak ingin memberikan sebuah contoh di kehidupan sehari-hari mengenai penerapan dari fungsi pembulatan ini. Semisal kalian pasti pernah disuruh membeli sesuatu kan sama orang tua atau teman. Pernah. Contohnya saja kalian disuruh membeli sebuah sepatu. Dan sepatu itu seharganya Rp497.000. Bila kalian pikir-pikir, agak sulit diterima oleh pikiran kita bila membayar nilai tersebut secara tunai. Misal, kita harus membutuhkan uang 100.000 sebanyak 4 lembar, uang 20.000 sebanyak 2 lembar, uang 5.000 sebanyak 1 lembar, dan uang 2.000 sebanyak 1 lembar. Beda cerita jika harga sepatu tersebut itu Rp400.000. Kita hanya perlu uang 100.000 4 lembar kan. Disinilah fungsi dari pembulatan. Kita bisa membulatkan harga tersebut yang tadinya harga sepatu tersebut Rp497.000 menjadi Rp500.000. Pembulatan ini di kehidupan sehari-hari berfungsi untuk membantu kita melakukan pembayaran secara tunai sesuai dengan ketersediaan nilai uang yang telah ditetapkan. Lanjut masuk ke pembelajaran. Kita akan membahas mengenai penaksiran dan pembulatan. Apa sih penaksiran dan pembulatan itu? Di dalam matematika sendiri, penaksiran itu digunakan untuk mencari nilai terdekat dari suatu bilangan dalam operasi hitung supaya lebih mudah untuk dihitung. Sebelum melakukan penaksiran itu bisa dilakukan melalui pembulatan angka. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas pada pembahasan kali ini. Semisal kita ingin mencari pembulatan dari angka 8. Ada aturan yang harus kita pahami untuk mencari pembulatan. Bisa dilihat di sini, untuk pembilangan di bawah 5 harus dibulatkan ke bawah. Untuk pembilang angka di atas atau sama dengan 5 itu harus dibulatkan ke atas. Semisal, di sini kita menggunakan sebuah garis bilangan. Angka 8 ini Bapak ingin bertanya di atas 5 atau di bawah 5? Di atas 5. Di atas 5 kan? 5, Pak. Berarti kita membulatkannya ke atas, ke 10. Jadi pembulatan dari angka 8 yaitu 10. Lanjut, di sini ada sedikit video mengenai pembulatan menggunakan penggaris. Bisa
Kita tonton ya. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelum itu kita harus review dulu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Apa kalian masih ingat? Oke, coba ya. Di sini ada penggaris dan juga ada penghapus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita lihat hasilnya di ujung yang lain. Jadi, hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan dia ada di angka 0 di salah satu ujung. Lalu kita lihat di ujung yang lain. Nah, kira-kira berapa ya panjangnya sendok ini? Dia tidak tepat di angka 12, tidak juga tepat di angka 13. Berapa ya kira-kira? Nah, inilah yang mau kita pelajari anak-anak. Kadang, pengukuran panjang itu tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, maka kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Yuk, seperti apa sih pembulatan? Kita langsung ke contohnya. Nah, ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan salah satu ujungnya di 0, ujung yang lain ada ditandai dengan panah merah. Panah merah itu hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, hasil pengukuran yang sebenarnya ini ada di antara angka 12 dan di antara angka 13. Nah, karena panahnya ini lebih dekat ke arah 12, jadi ukuran sendok kira-kira atau pembulatan sendoknya adalah 12 cm. Lalu ada contoh kedua, gunting ya. Pastikan dia sudah di angka 0, lalu ujung yang lain dilihat. Nah, di situ ya ada panah merah di antara angka 10 dan di antara angka 11. Nah, sekarang panahnya lebih dekat ke arah mana anak-anak? Iya, panahnya lebih dekat ke angka 11. Jadi ukuran sendok kira-kira adalah 11 cm. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pastikan salah satu ujungnya sudah di 0, lalu lihat hasilnya. Nah, di situ ya ada tanda panah merahnya. Ada di antara angka 9 dan 10. Tapi di sini coba kita lihat. Jarak ke angka 9 dan jarak ke angka 10 sama besar. Jadi, kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pengukurannya? Oke, supaya kita lebih mudah, kita memiliki aturan pembulatan. Ada 3 aturan. Yang pertama dulu ya. Nah, angka di belakang koma yang lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan dia 0, lalu di situ hasil pengukurannya. Di antara 12 dan 13. Nah, di antara 12 dan 13 ini kita tahu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 mm atau 0,5 cm ditandai dengan garis yang warna biru. Nah, coba perhatikan antara panah merah dan panah biru. Panah merah ini ada di sebelum yang biru. Maka, dia ini menunjukkan bahwa hasilnya lebih kecil atau kurang dari 5. Nah, kalau panahnya itu di daerah yang kurang dari 5 atau lebih dekat ke arah 12, maka pembulatannya dilakukan ke angka yang lebih kecil, yaitu 12. Nah, sekarang adalah aturan pembulatan yang kedua. Angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk, kita lihat contohnya. Yang perhatikan contohnya adalah gunting. Pastikan salah satu ujungnya 0. Lalu, panah merah ini adalah hasil pengukurannya ya.
ada di antara angka 10 dan di antara angka 11. Kita buat garis biru untuk penanda angka 5-nya. Nah, lalu lihat, perhatikan garis biru dan garis merah. Garis merah ada di sebelah kanan atau di daerah yang lebih besar daripada 5. Maka karena panahnya di daerah yang lebih dari 5 atau lebih dekat ke arah 11, jadi ukuran sendoknya dibulatkan menjadi 11 cm. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Nah, jika angka di belakang koma sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi belum terselesaikan adalah pensil. Pastikan di 0, lalu ya hasilnya ada tepat di angka yang 5. Ada tepat di garis biru. Di antara putus-putus kuning, antara putus-putus kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi, jika tepat angka 5, maka dibulatkan ke yang lebih besar, yaitu di antara 9 dan 10 yang lebih besar adalah 10. Jadi, kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Tadi merupakan video pembelajaran mengenai pembulatan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, ada yang masih bingung? Jika tidak ada, mungkin Bapak ingin lanjut ke selanjutnya ya. Untuk menambah pemahaman kita mengenai pembulatan bilangan ini, selain dari video tadi, Bapak ingin kita membahas bersama-sama mengenai soal. Pada pembahasan ini kita nanti akan membahas mengenai pembulatan desimal, pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan kepuluhan terdekat, pembulatan ribuan terdekat, serta penaksiran operasi hitung penjelas. Di sini merupakan contoh dari pembulatan dan penaksiran. Bisa kita lihat ya. Lanjut. Terdapat beberapa aturan sebelum kita mengerjakan pembulatan dan penaksiran. Perhatikan baik-baik ya. Untuk pembulatan desimal, jika angka desimalnya itu kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Untuk puluhan, jika angka satuannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Untuk ratusan, jika angka puluhannya kurang dari 50, maka kita akan membulatkan ke bawah. Untuk pembulatan ke atas itu jika untuk desimal, jika angka desimalnya 5 atau lebih dari 5. Jadi di sini jika angkanya itu 5 atau melebihi 5, itu pembulatannya ke atas. Untuk puluhan, jika angka satuannya itu 5 atau lebih dari 5, itu pembulatannya juga ke atas. Untuk ratusan pun, jika angka puluhannya 50 atau lebih dari 50, itu pembulatannya ke atas. Di sini kita ingin mencari pembulatan dari bilangan desimal 6,3. Kita lihat dulu aturan sebelum mengerjakan pembulatan ini. Kita lihat dulu bilangan desimalnya itu yang mana. Tiga kan? Iya, Pak. Kita gunain garis bilangan biar mempermudah kita dalam mengerjakan. Di sini bilangan desimalnya 3. Bapak ingin bertanya, 3 itu lebih besar atau kurang dari angka 5? Kurang dari angka 5. Jadi, jika angka desimalnya kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Ke bawah. Jadi, 6,3 kita bulatkan menjadi 6. Jadi pembulatan dari 6,3 itu yaitu 6. Lanjut ke soal berikutnya. Pembulatan dari
44. Kita lihat aturannya. Kita akan menggunakan garis bilangan seperti kayak tadi. Kita lihat sini aturannya 44 ini termasuk ke dalam puluhan. Jadi aturannya jika angka satuannya itu kita lihat, angka satuannya yaitu 4. 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang kan? Pak. Kurang, Iya. ya. Jadi kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Jadi pembulatan dari 44 itu didapat yaitu 40. Mungkin selanjutnya untuk pembahasan soal bisa dilanjutkan dari Ibu Nurbaya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Bobi. Bapak Bobi, boleh minta tolong tampilkan slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membulatkan angka 472, mari kita perhatikan dulu aturan dalam pembulatannya. Nah, aturan pertama, pembulatan ke bawah. Untuk desimal, jika angka desimalnya kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Untuk puluhan, jika angka satuannya kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Untuk ratusan, jika angka puluhannya kurang dari 50, maka pembulatannya ke bawah. Selanjutnya, pembulatan ke atas. Untuk desimal, jika angka desimalnya 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Untuk puluhan, jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Untuk ratusan, jika angka puluhannya 50 atau lebih dari 50, maka pembulatannya ke atas. Nah, selanjutnya mari kita bulatkan angka dari 472. Untuk memudahkan pembulatan, mari kita gunakan garis bilangan. Sebelum itu, Ibu mau tanya, dari angka 472 ini, angka puluhan sama angka satuannya yang mana, anak-anak? 7 dan 2, Bu. Oke, betul. Kita bulatkan angka 472, karena angka 472 lebih dari 50, maka dibulatkan jadi 500. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tafsiran hasil dari penjumlahan berikut. Nah, di sini ada angka 65 ditambah 92. Sebelum itu, kita baca dulu aturan dalam mengerjakan pembulatan dan penafsiran. Pembulatan ke bawah untuk desimal, jika angka desimalnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Selanjutnya untuk puluhan, jika angka satuannya kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Untuk ratusan, jika angka puluhannya kurang dari 50, maka pembulatannya ke bawah. Selanjutnya, pembulatan ke atas. Untuk desimal, jika angka desimalnya 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Untuk puluhan, jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Untuk ratusan, jika angka puluhannya 50 atau lebih dari 50, maka pembulatannya ke atas. Selanjutnya, sebelum kita tafsirkan penjumlahan tersebut,
bulatkan dulu angka 65-nya. Karena angka satuannya 5, maka angka depannya itu tetap dan ditambah 1. Angka belakangnya diubah jadi 0. Jadi 65 dibulatkan 70. Selanjutnya angka 92 dibulatkan. Angka satuannya 2. Dan angka depannya tetap. Angka 2-nya diubah jadi 0. Jadi 90. Selanjutnya 70 ditambah 90 sama dengan 160. Selanjutnya angka 440 ditambah angka 520. Nah, karena angka belakangnya 2, angka puluhan, maka diubah jadi 0. Jadi, karena 4-nya di atas, maka angkanya tetap. Maka kita tuliskan 00 dulu, baru angka depannya tetap jadi 400. Selanjutnya 520 dibulatkan, angka belakangnya puluhan. Jadi angka belakangnya diubah jadi 002 kali. Angka depannya tetap jadi 500. 400 tambah 500 jadi 900. Sama dengan 900. Selanjutnya angka ribuan. 1347 ditambah 1765. Nah, angka ratusannya itu angka 300. Karena di belakangnya ada 2, 47, maka diubah jadi 002 kali. Nah, angka depan 47 ini tetap angka 3. Karena angka satunya di atas, maka tetap 1, jadi 1300. Selanjutnya, angka 1765 dibulatkan, angka ratusannya itu 7. Angka di belakang ratusannya itu diubah jadi 002 kali. Maka angka depannya 7, karena di bawah ditambahkan 1, jadi 8. Dan angka depannya itu jadi 1, jadi 1800. Nah, jadi 1300 ditambah 1800 sama dengan 3100. Oke. Selanjutnya, Ibu akan kasih soal untuk kalian, tugas di rumah. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah kalian udah paham, anak-anak? Paham, Bu. Oke. Sebelum itu, Ibu kasih tugas ya, karena ini virtual, Ibu suruh kalian catat aja. Kalian udah siapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Oke. Nah, latihan soalnya ini ada 1 aja ya. Soalnya, taksirlah hasilnya ke puluhan terdekat. A, 27 ditambah 45. B, 76 ditambah 90. Nah, soal ini tuh kalian taksirkan hasil terdekatnya. Jadi, setelah kalian menjawab atau kalian udah ngerjakan latihan soalnya, kalian foto terus kirim ke Bapak atau Ibu. Demikian penjelasan dari Ibu dan Bapak Guru. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian.
Sebelum kita mengakhiri Zoom pada sore hari ini, Ibu minta ke Rizky pimpin doanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita kembali ke masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.